Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, guru-guru kami jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akram 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang amat mulia di hadapan Allah, yang amat dicintai Allah, kecuali doa. Karena doa adalah sesuatu yang amat dicintai Allah, maka orang-orang yang berdoa adalah orang-orang mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa orang-orang berdoa mulia di hadapan Allah? Karena orang-orang berdoa adalah orang-orang yang sadar bahwa dirinya bodoh. Karena sadar dirinya bodoh, dia butuh kepada zat yang maha pintar, Al-Alim. Orang yang berdoa adalah orang yang sadar bahwa dirinya miskin. Karena sadar bahwa dirinya miskin, dia butuh kepada zat yang maha kaya, Al-Ghani. Orang yang berdoa adalah orang yang sadar bahwa dirinya lemah. Karena kita sadar diri kita lemah, maka butuh kepada zat yang maha kuat, Al-Qawi. Di antara yang dianjurkan Al-Quran adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut asma-asma'nya, dengan menyebut nama-namanya Allah Azza wa Jalla di dalam doa-doa kita. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia, asma'ul husna. Maka jadikan nama-nama Allah itu sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kebutuhan kita. Bila seandainya kita butuh kasih sayang Allah di dunia dan akhirat, panggil Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau seandainya kita ingin lembut hatinya, panggil Allah, ya Allah, ya Latif. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan kekuatan, panggil Allah, berdoa kepadanya, ya Allah, ya Qawi. Kalau seandainya kita ingin kekayaan daripada Allah Azza wa Jalla, mohon kepada Allah, ya Allah, ya Ghani. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan nikmat yang bertubi-tubi tanpa putus daripada Allah, panggil Allah, ya Allah, ya Wahhab. Kalau seandainya kita ingin dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, panggil Allah dengan namanya, ya Allah, ya Ghaffar. Dan seterusnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara senjata orang mukmin itu doa. Jadi orang mukmin yang tidak pernah berdoa, tentera hana bude gagah. Tapi hendak dia pegah haba berangkau. Hana senjata. Orang mukmin enggan berdoa, malas ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama dengan mukmin itu tidak punya senjata. Maka supaya kita ada persiapan untuk menghadapi berbagai macam rintangan, berbagai macam musuh yang akan menghadapi kita, di antara solusinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Doa inilah menjadi kekuatan bagi kita. Doa inilah menjadi kekuatan bagi orang mukmin. Doa inilah menjadi kekuatan bagi orang beriman. Maka dua kalimat yang amat ditakuti oleh Yahudi dan Nasrani. Pertama, kalimat salam. Assalamualaikum. Ditakuti Yahudi dan Nasrani. Karena kalimat salam menunjukkan kekompakan, menunjukkan persatuan, menunjukkan kebersamaan, menunjukkan saling menjamin keselamatan. Yang kedua, amin. Kalimat amin ditakuti Yahudi dan Nasrani. Kalimat amin menunjukkan bahawa orang beriman selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hubungan transendental seorang hamba dengan Tuhannya. Itu paling ditakuti oleh Yahudi dan Nasrani. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya dinukil oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkarnya. Kita diminta untuk terus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan katanya kalau seandainya kita mau berdoa, cari waktu-waktu tertentu. Cari keadaan-keadaan tertentu. Dibuat oleh para ulama bagaimana cara kita berdoa. Bagaimana adab-adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Imam Ghazali, kalau seandainya kita mau berdoa, pertama al-azman asy-syarifah, cari waktu mulia. Memang berdoa boleh kapan saja, tapi tidak semua waktu Allah muliakan. Kita boleh berdoa di setiap waktu, tapi ingat tidak semua waktu Allah muliakan. Ketika kita berdoa pada waktu-waktu yang Allah muliakan, maka doa kita akan mudah mustajabah diterima Allah Azza wa Jalla. Karena waktu itu waktu yang dimuliakan. Mana waktu muliakan? Kata Imam Ghazali, waktu yang dimuliakan contohnya Yaumul Arafah, hari Arafah, 9 Zulhijjah. Yang kedua Yaumul Aidaini, 2 hari raya, Aidul Fitri, Aidul Adha. Yang ketiga Yaumul Jumaah, Ura Jumaat, mulai malam Jumaat sampai bungah Jumaat segala miluk matahurau. Al-Azman Asy-Syarifah, waktu mulia. Kapan lagi waktu-waktu mulia? Sepertiga malam, fi sulusil lail, sepertiga malam, Al-Azman Asy-Syarifah. Antara azan dan iqamah, Al-Azman Asy-Syarifah. Itu waktu-waktu mulia. Berdoa boleh kapan saja, tapi berdoa pada waktu-waktu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla bagian daripada adab saat berdoa. Cari waktu-waktu itu, jangan sampai waktu-waktu itu terlewatkan. Fi waqtil ashar, waktu sahur. Waktu sahur Al-Azman Asy-Syarifah. Yang kedua, kalau mau berdoa, Al-Ahwal Asy-Syarifah, cari kondisi-kondisi mulia. Ada waktu mulia, tapi kondisinya belum tentu mulia. Ada keadaannya mulia, tapi waktunya belum tentu mulia. Kalau mau berdoa, kata Imam Ghazali, cari waktunya mulia, keadaannya pun mulia. Keadaan mulia contoh diantaranya ketika hujan turun. Hujan turun, keadaannya mulia. Maka diantara yang dianjurkan saat hujan turun, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma saiban nafi'an. Maka hujan, yang lebih tenak-tenak, baik degil, baik bungeh. Karena dikala hujan itu, keadaannya mulia. Ketika perang sedang berkecamuk, konflik bersenjata, keadaannya mulia. Wabah sedang mengepung suatu daerah, keadaannya mulia. Kapan lagi? Ketika sujud. Ketika sujud, keadaannya mulia. Sampai para ulama beda pendapat, mana yang lebih afdal di dalam salat kita, qiyam yang lama atau sujud yang lama.
Beda pendapat para ulama. Kata Imam Nawawi, dalam mazhab Syafi'i lebih afdal qiyam yang lama daripada sujud yang lama. Tapi ada ulama yang mengatakan lebih afdal sujud yang lama daripada qiyam yang lama. Kedua pendapat ini berdasar dalil yang menyatakan bahawa qiyam yang lama lebih afdal di dalam salat daripada sujud yang lama, karena berdasarkan hadis Nabi. Kata Nabi, afdalus salah tulul qunut, sebaik-baik salat yang paling lama berdirinya. Alasan yang kedua, ketika berdiri di dalam salat yang kita baca ayat-ayat Al-Quran, setelah baca Fatihah ayat Al-Quran, setelah itu baca ayat-ayat Al-Quran, baca surat pendek, baca kelompok-kelompok ayat, bahkan baca surat-surat. Membaca Al-Quran itu seutama-utama zikir. Sedangkan di kala sujud yang kita baca zikir Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan sujud lebih afdal yang lama daripada berdiri yang lama. Ini juga berdasar hadis Nabi. Kata Nabi, tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya wahwa sajidun, di kala sujudnya. Alasan yang kedua, di kala sujud orang paling hina di hadapan Allah. Kepala yang kita muliakan marah kalau dipegang orang, dege tu punya tapek-tapek ulai tu legop. Tapi di kala sujud, kepala yang kita muliakan ini lebih rendah daripada kubul dan dubur kita. Lantas pertanyaannya, berapa lama Nabi kalau sujud dalam salatnya? Ada riwayat menyebutkan Nabi, lama sujud Nabi di dalam salat qariban min qiraati suratul Baqarah wa Ali Imran wa Nisa. Lama sujud Nabi di dalam salat sekira-kira habis membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Berapa lama rukuknya? Seperti itu juga lamanya. Berapa lama berdirinya? Sekira-kira seperti itu juga lamanya. Artinya Rasulullah di kala salat lama sujudnya, lama rukuknya, lama berdirinya. Kau lagi tanya ladum ditunggu imam mana be kun subhana rabbiyal a'la belum kata cunguk ada. Karena kita malas. Khususnya salat-salat sunat, salat-salat sendiri. Karena kalau salat berjamaah konsepnya takhfif, diringankan. Kalau salat sunat, salat sendiri, tatwil, dilamakan. Kita nyokan, temayang tidak, kau bakal alih. Temayang jamaah, rep lih. Kita nyok kan balik-balik. Inilah judul sinetron dunia terbalik. Salat malam, mestinya lama. Salat duha, betul. Kita nyoknya yang paling megah. Hakon tanya untuk jigo, tanya peneganya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Jadi berdoa itu menghadap kiblat. Wa rafa'al yadaini, mengangkat dua tangan. Wa yamsahu bihima wajhahu fi akhirih. Mengangkat kedua tangan dan mengusap kedua tangan pada wajah di akhir doa. Itu ada. Kalau ada orang tanya, boleh tidak kalau kita berdoa tidak mengangkat tangan? Boleh saja, cuma enggak punya adab. Berdoa angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada. Begitu kata Imam Ghazali. Khusyuk, ruhbah, rendah hati. Dan yakin doa yang kita panjatkan diterima Allah. Jangan sampai kita berdoa tapi enggak yakin. Kamu doa ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi hanya yakin. Ini hanya adab orang berdoa kayaknya. Orang berdoa yang punya adab pada saat ia meminta kepada Allah, dia yakin doa yang dia panjatkan dikabulkan Allah. Jangankan kita, iblis saja, iblis berdoa kepada Allah yakin doanya dikabulkan. Coba, iblis sudah dikutuk oleh Allah, dikeluarkan dari surga. Dan dipastikan oleh Allah iblis itu akan jadi penghuni neraka selama-lamanya.
sudah dikutuk oleh Allah, diusir dari surga, sombong dengan dosa yang ia lakukan, masih berdoa kepada Allah, Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun, ya Tuhan panjangkan usiaku sampai hari kiamat. Sudah dimurkai, sudah dilaknat, mantang berdoa si iblisnya, Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Yakin iblis itu Allah akan mengabulkan doanya. Lalu Allah kabulkan. Fa innaka minal mundarin. Hai iblis, kau termasuk golongan yang panjang usianya. Tapi Allah mengatakan, kau panjang usia, boleh saja kau goda anak cucu Adam sebagai kawanmu nanti di nerakaku, di neraka Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, engkau tidak akan mampu menghalangi, engkau tidak akan mampu menggoda orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Aku, kata Allah. Uru-uru ikhlas hai goda lagi. Tapi orang-orang yang sombong mudah digoda oleh iblis. Maka ada orang dia digoda oleh iblis dengan ilmunya. Raya ilmu itu, nak sombong beu. Atau ladum malah beu ilmu itu sombong beraya. Na ilmu na malim be bola pimpong, sombong be bola poli. Malim be bola pimpong, sombong be bola poli. Na umong ube kro, mbo, ube umong kuyali. Hana tertuai antara yang na makanya dengan gah agaknya. Maka ini masuk iblis ke situ mudah sekali. Lahir pemimpin zalim digoda melalui kepemimpinannya. Ahli ibadah digoda melalui ahli ibadahnya. Maka saya ingat satu ungkapan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, lebih baik orang yang banyak dosanya lalu menyesal telah melakukan dosa daripada orang banyak ibadahnya tapi ujub dengan ibadahnya itu. Ada orang banyak sekali dosanya tapi dia menyesal, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik, kata Imam Ibnu Athaillah, daripada orang yang banyak ibadahnya tapi sombong dengan ibadahnya. Tentu kalimat ini kita sampaikan pada orang-orang yang sudah rajin ibadah. Urung-urung memang kajimu ibadah, maka ahli masjid. Mangat apa gak kami beje ke alasan bagi urung-urung yang bawa ibadah. Umnya benar irok hai ku aja ahli masjid. Itu tidak zuat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah Subhanahu wa taala, lalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara adab berdoa. Bahkan coba kita lihat, Imam Nawawi sampai mengarang kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar itu kumpulan doa-doa. Kalau kita baca, nyan doa segala macam doa naina. Doa makan, doa bangun tidur, doa tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa pagi, doa petang, mandum doa. Sehingga mestinya setiap kita tidak ada sedetik pun dari aktivitas kita yang terlewatkan daripada doa-doa. Naik kendaraan ada doanya, masuk rumah ada doanya, keluar rumah ada doanya, masuk rumah kosong ada doanya, kamar mandi ada doanya, masuk masjid ada, keluar masjid ada doa, pakai baju ada doa, suat baju ada doa. Berarti mandum ada doa. Mestinya seluruh aktivitas kita ini semua ada doanya. Cuman masalah jibat tanya tak hana dapai. Ilung menanci dah, ilung mudro lu menanci. Karena hana dapai tanya. Sehingga karena itanya hana dapai doa-doanya. Itanya tamu doa mu tamita tu momentum tak? Paja le maghrib mudru tak tepat mandumnya. Tak doa le maghrib. Tak tepat mandumnya tak doa le insya-Allah. Kan hanya dalam doa lagi ya dan bukan. Mestinya tidak ada satu detik pun, menit pun, aktivitas pun yang terlewat daripada doa. Tebal sekali kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi yang isinya doa. Doa kalau rumah mati, doa kalian jenazah, doa kalian pengantin, doa kalian anak mit, doa kalian mana mit.
ya hanya mandu doa. Apa boleh buat, memang ada keterbatasan bagi kita untuk kadang menghafal doa-doa itu. Maka jangan pernah lewatkan sedetik pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, karena doa itu senjata bagi orang mukmin, pemimpin-pemimpin kita, keluarga kita, masyarakat kita, guru-guru kita masih butuh doa-doa kita. Maka jangan sampai lisan kita ini terlewatkan daripada berdoa kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan sampai pada pimpinan-pimpinan kita, guru-guru kita. Mereka butuh doa-doa kita dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan memberikan motivasi ibadah kepada kami yang menyampaikan dan kepada seluruh hadirin wal hadirat yang mendengarkan. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.